Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nisrina Aulia Al-Faiz. Di video kali ini kita akan melanjutkan penyelesaian persoalan matematika yang keempat. Nah, mungkin langsung saja ya kita ke persoalan yang keempat mengenai persamaan garis. Oke, soalnya itu perhatikan garis G pada koordinat kartesius di bawah. Nah, garis K tegak lurus dengan garis G dan saling berpotongan di titik 0,20. Nah, koordinat titik potong garis K dengan sumbu X adalah, nah yang ditanyakannya adalah titik potong antara garis K dengan sumbu X. Nah, untuk diagram kartesiusnya seperti ini ya. Di sini adalah ada garis G dengan perpotongan di sumbu X-nya adalah negatif 25,0 dan di sumbu Y-nya adalah 0,-20. Kita lanjutkan. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan soal tersebut, kita akan mengulas kembali bagaimana mencari gradien dan hubungan dua garis dengan gradien. Nah, untuk yang pertama dulu nih, kita akan mencoba mengulas kembali bagaimana untuk mencari gradien. Nah, yang pertama itu jika diketahui persamaan garisnya. Nah, bentuk persamaan garis yang pertama ada Y sama dengan MX ditambah dengan C. Nah, untuk persamaan ini maka gradiennya itu adalah M. Nah, nilai M nanti itu akan menjadi nilai gradien. Nah, untuk persamaan yang kedua itu ada AX ditambah dengan BY ditambah dengan C sama dengan 0. Nah, untuk persamaan ini kita ubah terlebih dahulu ke bentuk Y sama dengan MX ditambah dengan C. Maka dengan itu kita akan menemukan nilai dari gradiennya itu adalah nilai dari M. Nah, seperti yang persamaan yang pertama. Oke, lanjut yang kedua, jika diketahui dua buah titik yang dilalui oleh garis. Nah, untuk ini dapat dicari dengan rumus M sama dengan delta Y dibagi dengan delta X sama dengan, nah, delta Y ini didapat dari Y2 dikurangi dengan Y1. Kemudian delta X juga didapat dari selisih dari X2 dengan X1. Oke, lanjut ke hubungan dua garis dengan gradien. Nah, yang pertama ini ada dua garis sejajar. Nah, untuk gradien dari dua garis yang sejajar ini didapat bahwa gradiennya itu sama. Maka misal terdapat garis A dengan garis B yang sejajar, maka gradien garis A itu sama dengan gradien garis B. Untuk selanjutnya yang kedua, terdapat dua garis tegak lurus. Nah, jika terdapat dua garis yang saling tegak lurus, maka hasil kali dari gradiennya itu adalah negatif 1. Misalkan MA dikali dengan MB sama dengan negatif 1. Kemudian apabila akan mencari salah satu dari gradiennya, gradien dari garis tersebut, misalkan untuk A, MA sama dengan negatif 1 per MB atau MB sama dengan negatif 1 per MA. Oke, lanjut ke pembahasannya. Nah, di soal tadi dikatakan bahwa garis K tegak lurus dengan garis G. Nah, maka penggambarannya itu seperti ini. Garis K itu tegak lurus dengan garis G, di mana titik potong antara garis K dengan X adalah di sini. Kita tuliskan sebagai, karena kita belum mengetahui nih nilai dari perpotongannya ya, maka kita tuliskan dengan A, 0. Nah, kenapa 0? Karena untuk nilai Y-nya itu berada di titik 0. Jadi kita hanya perlu mencari titik S-nya saja. Nah, kita coba yang pertama itu kita akan mencari gradien dari garis G terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat dua ya, diketahui dua titik di mana perpotongan garis G dengan sumbu X dan perpotongan garis G dengan sumbu Y.
untuk mencari gradien garis G kita akan gunakan titik negatif 25,0 dan 0, negatif 20. Kita masukkan ke rumus yang tadi dengan bagaimana cara mencari gradien. Nah, MG sama dengan selisih dari Y ya, berarti Y2 dikurangi dengan Y1. Mohon maaf, ini tuh ada kesalahan ya, harusnya Y1 dibagi dengan X2 dikurangi X1. Nah, kita coba substitusikan, berarti menjadi negatif 20 dikurangi 0, dan untuk X2 nya tadi adalah 0 ya. Nah, untuk X1 nya adalah negatif 25. Berarti kita operasikan akan dihasilkan negatif 20/25. Untuk itu kita sederhanakan menjadi negatif 4/5. Nah, didapat bahwa gradien dari garis G adalah negatif 4/5. Oke, lanjutkan. Setelah itu kita akan mencari gradien dari garis K. Nah, untuk mencari gradien dari garis K itu karena garis K tegak lurus dengan garis G, maka tadi dikatakan bahwa hasil kali dari kedua gradiennya menghasilkan negatif 1. Nah, kita masukkan ke rumus yang ini. MG dikali dengan MK sama dengan negatif 1. Kemudian untuk mencari MK sama dengan negatif 1 per gradien dari garis G. Nah, kita lanjutkan. MK sama dengan negatif 1 per negatif 5/4. Nah, ini tuh kenapa jadi seperti ini? Karena negatif 1 dibagi dengan 4, negatif 4/5, maka menjadi negatif 1 dikali dengan negatif 5/4. Nah, untuk dihasilkan bahwa gradien dari garis K-nya adalah 5/4 dari hasil kali negatif 1 dikali dengan negatif 5/4. Oke, sampai di sini kita sudah dapatkan gradien dari garis K. Untuk selanjutnya, nah, yang selanjutnya itu kita akan mencari nilai dari A. Nilai dari ya betul, kita akan mencari nilai A-nya menggunakan rumus mencari gradien dari 2 titik ya, mencari gradien garis dari 2 titik. Oke, kita coba tuliskan di sini. MK sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Nah, untuk gradien garis K-nya tadi sudah diketahui ya, bahwa gradiennya itu adalah 5/4. Pertama kita gunakan titik 0, negatif 20, dan untuk titik yang kedua itu adalah A,0. Nah, kita masukkan 5/4 ini merupakan gradien garis K sama dengan 0 dikurangi negatif 20 dibagi dengan A dikurangi 10. Nah, lanjutkan. 5/4 sama dengan 20/A. Nah, setelah ini kita hanya perlu mengalih silang. Nah, berarti 5 dikalikan dengan A, kemudian 4 dikalikan dengan 20. Dihasilkan bahwa 5A sama dengan 80. Nah, kemudian A, nilai A ini didapat dari 80 dibagi dengan 5. Nah, maka hasilnya adalah 16. Nah, setelah ini diketahui bahwa nilai A-nya 16, kita masukkan saja ke titiknya, berarti menjadi 16,0. Nah, berarti koordinat titik potong garis K dengan sumbu X-nya adalah 16,0. Sekian pembahasan soal mengenai materi persamaan garis. Sebelum itu kita bacakan terlebih dahulu quotes yang ada di layar ini. Nah, di sini dikatakan bahwa untuk memecahkan masalah matematika, Anda perlu mengetahui matematika dasar sebelum Anda memulai menerapkannya. Nah, betul sekali ya, sebelum kita memecahkan masalah matematika itu harus mengetahui dasar-dasarnya terlebih dahulu. Nah, hal ini dikatakan oleh Catherine Asaro. Nah, mungkin sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.